Ya, ya ini apa bedanya manhaj salaf dengan wahabi? Nggak ada ketemunya sama sekali ini. Ya, manhaj salaf itu artinya metode beragamanya para sahabat. Metode beragamanya para sahabat Nabi. Ya, bagaimana para sahabat Nabi itu memahami Al-Quran, bagaimana para sahabat Nabi itu memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ya cara mereka beragama. Itulah metode mereka beragama, gitu ya. Kemudian Wahabi ini ya suatu gelar ya kita katakan gelar yang dahulu dialamatkan ya, gelar ini berasal dari orang-orang orientalis misionaris yang dialamatkan kepada dakwah Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahab At-Tamimi, seorang ulama Islam di abad 12 Hijriyah, seorang mujaddid pembaharu agama Islam di abad tersebut ya. Karena apa? Karena yakni seperti Inggris ya, dengan kekuatan ya kekuatannya tadi yakni misionaris orientalis, mereka beranggapan ini kalau dibiarkan dakwah ya Syekh Muhammad At-Tamimi kalau dibiarkan akan membawa perubahan yang signifikan untuk Islam dan umat Islam. Yakni akan berbahaya ya bagi eksistensi para penjajah di masa dahulu. Ini berbahaya sekali kalau dibiarkan dakwah yang penuh keberkahan ini. Ya, jadi Inggris sudah memahami jauh-jauh hari bahwa dakwah ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dakwah ini dakwah pembaharuan, menginginkan umat ini kembali kepada Qur'annya, kembali kepada hadis nabinya yang sahih, kembali kepada ya para sahabat. Nah, kan begitu. Nah, dipandang ini berbahaya, makanya disebarkan ya gelar yang konotasinya menurut mereka adalah buruk untuk menjelek-jelekan dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi gitu ya. Nah, ini disebarkan oleh mereka terdahulu, termakanlah atau dan diwariskan oleh para ahli bid'ah, oleh para ahli bid'ah. Nah, jadi ini sebenarnya. Nah, kalau kita bawakan Wahabi ini kepada sebuah kerajaan ya kerajaan gitu ya. Ini adalah kerajaan dengan manhaj dan akidah Khawarij pada abad ke-5 Hijriyah di Afrika sana. Di Afrika sana berdiri kerajaan Wahabi. Kerajaan apa? Kerajaan Wahabi pada abad ke-5 Hijriyah kurang lebih 4 atau 5 Hijriyah di Afrika sana itu ya. Dan manhaj mereka serta akidah mereka adalah Khawarij. Khawarij ini artinya kelompok ya yang istilahnya mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya, mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Ini Khawarij. Ini berdiri di masa itu sebuah kerajaan. Ya, siapa yang mendiri? Ya, siapa pendirinya? Pendirinya adalah Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum. Maka wajar kalau disebut kerajaan Wahabi. Karena pendirinya adalah Abdul Wahab bin Rustum. Adapun dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi itu ada di abad 12. Jauh kan? Abad 12 Hijriyah. Abad 12 Hijriah. Kalau tadi kerajaan Wahabi itu abad 5 Hijriah. Abad 5 Hijriah. Ya. Nah, 7 abad setelah itu abad 12 Hijriah. Nah, itu muncul ya seorang tokoh pembaharu agama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Jadi sebenarnya penamaan Wahabi kalau dialamatkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena beliau itu bernama Muhammad, bukan Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Muhammad bin Abdul Wahab. Mestinya dikatakan bahwa dakwah ini dakwah Muhammadiyah. Itu mestinya begitu. Tapi konotasi kalau disebut dakwah Muhammadiyah, maka konotasinya bagus. Konotasinya baik sekali, kan begitu. Bagi umat Islam, disebut ini dakwah Muhammadiyah. Umat Islam pasti akan menerima. Umat Islam akan menerima. Nggak ada yang menolak. Kalau disebut dakwah Muhammadiyah, kan begitu. Tapi dikatakan oleh para orientalis, misionaris di zaman itu, ini dakwah Wahabi. Ini dari sisi sejarahnya, seperti itu kira-kira penjelasannya para jamaah. Jadi, ya kalau di zaman dahulu, mungkin, ya di zaman dahulu, di mana umat ini ya banyak tidak terpelajar ya. Mungkin
banyak umat Islam di zaman dahulu kena ini dengan propaganda seperti ini. Tapi di zaman sekarang, walillahilham, umat Islam banyak yang terpelajar sehingga nggak mudah, ya tidak mudah memprovokasi, tidak mudah menjelek-jelekan dakwah yang penuh keberkahan ini dengan istilah Wahabi. Pasti kalau orang di zaman sekarang pasti akan tanya-tanya, cari tahu apa itu Wahabi, apa itu Wahabi, siapa yang disebut dengan Wahabi, kan begitu, iya kan? Nah, kira-kira seperti itu para jamaah. Tapi kok anehnya ya, yang digelar Wahabi ini ditujukan kepada kerajaan Saudi Arabia. Ini kan sudah dibantah ini. Sudah dibantah oleh para raja Saudi itu. Ya, mulai dari pendiri Saudi yang ketiga ini, itu Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz, ini bapaknya Raja Salman. Pendiri kerajaan Saudi Arabia ketiga. Ingat ketiga ini. Kalau Saudi yang pertama di abad 12 itu. Di abad 12. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi itu Saudi Arabia pertama itu. Nah, kemudian yang sekarang ini adalah Saudi Arabia yang ketiga. Kerajaan Saudi Arabia yang ketiga. Pendirinya adalah Raja Abdul Aziz Salafi. Ini seorang Salafi ini. Raja Abdul Aziz. Ya. Jadi Raja Abdul Aziz ya mengatakan apa? Kalau kami dituduh sebagai Wahabi, dan maksud dari Wahabi itu adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi yang sahih, kembali kepada pemahaman para sahabat, dan Wahabi itu adalah memuliakan para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau itu yang disebut Wahabi, bolehlah kami disebut Wahabi. Nah itu Raja Abdul Aziz sudah mengatakan seperti itu. Dan Raja Salman juga sudah menjelaskan bahwa kami ini bukan Wahabi seperti yang kalian kira, gitu. Kami ini bukan Wahabi yang kalian maksud, ya. Kalau Wahabi itu adalah ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, kembali kepada para sahabat, memuliakan imam-imam ya mazhab, memuliakan Imam Abu Hanifah, memuliakan Imam ya Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya dan seterusnya. Ya, kalau itu yang disebut Wahabi, boleh kalian tuduhkan kami ini berarti kami ini Wahabi. Kalau seperti itu, begitu. Jadi memang sudah sudah dijelaskan, sudah dibantah oleh ya raja-raja Saudi Arabia, kan begitu, bahwa mereka bukanlah Wahabi seperti yang dituduhkan, gitu. Bukan Wahabi yang dituduhkan kepada mereka. Intinya seperti itu. Mereka telah berlepas diri dari makna Wahabi yang difahami oleh ahli bid'ah. Yang difahami oleh ahli bid'ah. Nah, begitu para jamaah. Gitu ya. Jelas Pak ya? Ya, antara manhaj salaf dengan Wahabi nggak ada ketemu ini. Nggak ada ketemu. Kemudian apa tadi? Qiyas dengan ijma para sahabat jelas menjadi sumber agama, sumber hukum agama. Adapun qiyas yakni analogi, ini ada di antara ahli ilmu yang mendudukkannya sebagai sumber hukum agama yang keempat, yaitu qiyas. Jadi kalau sumber agama yang disepakati sudah pasti adalah Al-Quran Al-Karim, hadis Nabi yang sahih, dan ijma, kesepakatan para sahabat. Sepakatnya para sahabat tentang suatu itu namanya ijma mereka, gitu ya. Nah inilah tiga sumber agama kita: Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi yang sahih, dan ijma para sahabat. Nah, memang ada di antara ulama yakni menempatkan yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas itu arti analogi yang tepat, yang tidak berseberangan dengan Al-Quran, tidak berseberangan dengan hadis Nabi. Contoh qiyas ya tentang zakat fitrah. Zakat fitrah di zaman Nabi dengan apa? Dengan apa jemaah? Zakat fitrah di zaman Rasul, gandum, keju, kismis, kurma. Ini semua makanan pokok. Ya, dianggap oleh orang-orang di zaman Nabi makanan pokok. Adapun makanan pokok di zaman sekarang apa? Di zaman sekarang beras. Maka beras ya, yakni dikiaskan dengan kurma di zaman Nabi, dengan gandum di zaman Nabi, ya, kismis dan keju di zaman Rasul. Jadi, ya, zakat fitrah orang di zaman sekarang adalah beras. Ini namanya analogi. Ini namanya qiyas, gitu ya. Ini contoh saja, contoh tentang qiyas atau analogi yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka qiyas tersebut diterima. Adapun qiyas
yang bertolak belakang dengan Al-Quran, bertolak belakang dengan hadis Nabi, ini jelas-jelas ditolak. Ya, istilah para ulama adalah al-qiyas ma'al farik batil. Qiyas yang tidak sesuai adalah batil, ya, batal dia, nggak diterima oleh ya umat ini. Nah, jadi sekali lagi inilah berkaitan dengan yakni makna qiyas dan sebelumnya ijma para sahabat. Nah, ini tentunya adalah maksum ya, ijma'nya para sahabat adalah maksum sebagaimana hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya mereka akan berkumpul bersepakat dalam kebaikan. Dalam kebaikan saja, nggak ada mereka berkumpul atau bersekutu dalam kesesatan, nggak ada, karena Nabi sudah menjamin. Sudah menjamin, makanya ijma' para sahabat maksum. Ingat ya, ijma'nya para sahabat apa? Maksum, karena jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun individu-individu sahabat nggak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang maksum, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Adapun individu-individu sahabat tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya idola kita siapa? Idola kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh orang di zaman sekarang ya menjadikan orang lain sebagai idolanya. Nggak boleh mengidolakan Ustadz A, B, C, D, ulama A, B, C, D, tokoh A, B, C, D sebagai idolanya. Nggak bisa. Karena mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum, kan begitu. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idolanya umat Islam. Nah, itu baru bisa kita idolakan. Karena beliau orang yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Baik, para jamaah yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.